Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Diharapkan ketika Ramadan tiba, hamba-hamba Allah itu mengkaji kembali tentang dirinya. Lihat pedomannya di Al-Qur'an. Pahami apa kebutuhan fisiknya, kebutuhan intelektualnya, kebutuhan spiritualnya, supaya dia mengerti sebagai manusia apa tanggung jawab hidupnya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diberilah kejelasan di Quran. Ini loh yang harus dikerjakan begini. Bedakan, ini yang gak bagus untuk tubuhmu, ini yang baik. Ini bagus untuk akalmu, ini baik. Ini bagus untuk rohmu, ini gak baik. Setelah paham itu, silahkan buat misi yang baru. Petakan dari kekinian apa yang akan dijalankan 11 bulan berikutnya. Itulah sebabnya kenapa Ramadan diberi nama dengan madrasah, pusat pendidikan untuk seluruh bagian tubuh kita. Pertanyaan besarnya, sampai hari ke-7 ini, sudahkah ada perubahan yang kita rasakan? Atau jangan-jangan kita hanya berpindah saja, waktu pola makannya untuk fisik pindah dari yang tadi yang makan jam sekian, sekarang diatur buka dan sahur. Saudara, buka dan sahur apa yang dimakan bukan hanya mengajarkan pindah tempat, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana pola makan yang sehat, yang teratur, yang benar. Sampai Nabi mengatakan, sumu tasihu, kalau engkau puasanya benar, engkau pasti sehat. Anda cek riset-riset sampai ke Eropa, mereka menyimpulkan jika Anda ingin sehat, Anda puasa. Lihat perubahan fisik kita sampai hari ke-7. Yang kedua, tidak ada orang puasa kecuali bertambah wawasannya. Silahkan Anda cek Imam Syafi'i, Imam Malik gurunya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, dan ulama-ulama yang lainnya, tokoh-tokoh besar. Ketika datang Ramadan, ide mereka bertambah, akal kekuatannya meningkat, visi-visi datang. Ya, di militer kemudian terjadi apa yang disebut pertahanan Badar, diserang 1000 orang, dipertahankan 300 orang. Bagaimana menyusun strateginya, bagaimana menyiapkannya, membangun visinya. Padahal orang-orang ini bukan kalangan profesional, orang-orang kebun, terpaksa dengan keadaan harus mempertahankan wilayahnya, bela diri, resolusi turun untuk berjihad, 300 lawan 1000 kurang lebih, dan berhasil. Dan tidak cukup sampai situ. Ramadan itu bulan intelektual, banyak pengkajian, banyak wawasan, banyak visi. Seharusnya di tempat Anda bekerja, di tempat Anda beraktivitas, di perusahaankah, di kampuskah, Ramadan itu menghidupkan ide-ide baru. Pengkajiannya berkembang, R&D-nya hidup, research and development-nya, kaji lagi, ide apa yang bisa dimunculkan. Karena makannya nggak terlalu banyak, ngantuknya sedikit. Porsi makannya terukur, waktunya terukur, ide berkembang. Itulah tempat diskusi, tempat kita merumuskan visi. Ke rumah, di bawah lagi, di rumah tangga akan bagaimana. Itulah Ramadan. Cek sampai hari ke-7, hidup tidak akalnya. Yang terakhir rohnya, karena ini penggerak dari semuanya. Bagaimana sholatnya, dipaksakan kita untuk meningkat. Paksaan yang positif. Malamnya tarawih, dampaknya apa pada tubuh? Apa pada jiwa? Rasakan sampai hari ke-7 ini. Khatib tutup dengan satu hadis. Kalau sudah kita dapatkan satu hadis ini, setidaknya berhasil kita sampai hari ke-7. Kalau belum didapatkan, mungkin diberikan hari ini untuk menyempurnakan yang kurang dari diri kita, sehingga dengan itu kita bisa lebih baik menatap kehidupan ke depan, yang kalaupun dipanggil Allah, kita siap menghadap dalam keadaan yang terbaik. Hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabus Shaum, subtopik nomor kedua, keutamaan tentang puasa. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah menerima hadis ini dari Malik. Malik menerima hadis ini dari Abi Zinad. Abi Zinad menerima hadis ini dari Al-A'raj. Al-A'raj menerima hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sekaligus khatib menutup khutbah ini. As-siyamu junnatun. Esensi puasa itu engkau mendapatkan perisai, benteng dalam tubuhmu yang menjaga engkau dari perbuatan yang tidak baik dan merubah engkau menjadi pribadi yang paripurna. Fala yarfuth wala yajhal. Maka kalau engkau lulus puasamu, benar puasamu, engkau bisa menata fisikmu, terutama lisanmu sebagai juru bicara dirimu.
Jangan katakan yang tidak baik, karena engkau telah berubah menjadi pribadi yang baik. Wala yajhal, engkau tidak akan bertindak yang tidak pantas lagi. Wa ini mru'un syatamahu au qatalahu falyaqul inni shaimun marrataini. Jikapun ada orang yang memprovokasi, mengajak pada yang tidak baik, maka engkau mengatakan pada dirimu, aku sudah puasa. Aku sedang puasa, aku sudah puasa, harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Walladzi nafsi biadih, aku bersumpah demi jiwaku yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi taala min rihil miski. Kalau ada orang sukses puasanya begini, merubah dirinya menjadi semakin lebih baik, fisiknya baik, akalnya baik, jiwanya baik, maka Allah akan muliakan ia saat bangkit di hari kiamat. Bangkit dengan tanda ada keluar bau harum di lisannya. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Bahkan Allah mengatakan, ini orang mau puasa, merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia atur syahwatnya hanya untuk menaati Allah, kembali pada visi hidup yang lebih baik. Maka aku yang berikan pahala, ukuran sesuai dengan aku tetapkan. Perhatian kalimatnya, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Aku jamin, aku lipat gandakan kebaikan bagi orang itu, termasuk pahalanya lebih daripada 10 kali lipat jika ia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk golongan yang sukses sampai hari ke-7 ini, dan ditandai dengan baik fisiknya, baik akalnya, dan baik kebutuhan spiritualnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an.